pagi Bu Ruri, apa kabarnya? Selamat pagi Bu Umi. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Alhamdulillah. Ibu, nanti Ibu mau melakukan coaching dengan Bu Kristi ya? Ya. Iya, baik. Sebelum proses coaching dilakukan, ada hal yang ingin saya sampaikan dan akan saya tanyakan. Boleh ya Bu? Iya boleh Bu, silakan. Baik, yang pertama, selama kegiatan coaching nanti ya, antara Ibu Ruri sebagai coach dan Ibu Kristi sebagai coaching, itu nanti saya akan mengamati dan saya akan menilai ya. Tentunya saya akan menilai dengan rubrik. Nah, menggunakan yaitu rubriknya itu rubrik coaching yang sudah saya pelajari, yaitu pertanyaan yang diberikan apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian juga terkait dengan 3 keterampilan coaching itu, nanti apakah sudah hadir sepenuhnya atau belum ya, terus menegakkan aktif sudah aktif atau belum, dan ataupun apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang betul atau belum. Seperti itu Ibu. Dan juga selain keterampilan menjadi coaching, Ibu juga harus memperhatikan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coach. Bagaimana Bu? Apakah Ibu setuju? Iya, setuju Bu. Setuju? Ada tambahan mungkin? Tidak Bu, saya rasa sudah cukup. Iya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih ketika Ibu nanti melaksanakan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching Bu, yaitu hadir secara penuh, mendengarkan aktif, dan menyampaikan pertanyaan berbobot pada coaching Bu. Oh, seperti itu. Jadi Bu Ruri ingin mengembangkan ketiga keterampilan coaching G. Dari ketiga keterampilan tersebut, bagian mana yang nanti Ibu ingin kembangkan dan yang akan ingin Ibu saya amati dari proses tersebut? Saya ingin Ibu nantinya fokus pada saat saya menyampaikan pertanyaan berbobot pada coach Ibu. Oh iya, baik. Saya ulangi, Ibu ingin mengembangkan keterampilan menyampaikan pertanyaan berbobot. Lalu untuk indikator pencapaiannya seperti apa? Target pencapaian saya yaitu menggali potensi diri agar coach menemukan sendiri solusi dari permasalahannya melalui rencana aksi yang dilakukan coach. Oh iya, baik. Jadi indikator pencapaian yang Ibu buat adalah coaching mampu membuat rencana aksi sebagai solusi dari permasalahannya, nggih? Seperti itu Ibu? Iya betul Bu. Ya baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Silakan laksanakan proses coaching sebaik mungkin, dan setelah proses coaching Ibu boleh meluangkan waktu kembali untuk kita ngobrol lagi. Seperti itu Ibu? Baik Bu, kalau begitu saya pamit dulu Bu. Ya baik, ya silakan. Selamat siang juga Bu Kristi. Apa Ibu mau punya waktu luang hari ini? Ada apa ya Bu? Saya lihat sepertinya Bu Kristi agak murung, kurang bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu? Maaf Bu, saya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Bu. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apa Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi Ibu.
iya tidak ya. Waktu beberapa hari yang lalu itu kan pengawas melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Nah waktu itu Bu saya tuh mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Bu Kristi mendapat teguran dari pengawas? Menurut saya sih sebenarnya masalahnya itu tidak serius lah Bu. Tidak serius. Tidak serius bagaimana Bu? Pengawas itu mengkritik tentang profesionalitas saya Bu. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Bu Kristi tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau apa ya Bu? Kok sampai dikritik seperti itu? Kalau saya boleh tahu, apa masalahnya Bu? Beliau itu sepertinya keberatan Bu, karena waktu saya mengajar saya itu tidak menggunakan buku teks. Oh begitu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Ya, saya sejujurnya menyampaikan sih Bu kepada beliau bahwa selama ini itu saya mengajar menggunakan berbagai sumber dari buku referensi perpustakaan, kemudian saya juga memutar video pembelajaran, dan saya juga menggunakan benda-benda nyata loh Bu. Yang penting kan mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliaunya malah merasa tersinggung. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di kelas? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya itu menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku perpustakaan, kemudian saya juga mengajak siswa untuk menonton video pembelajaran dan melihat benda-benda nyata yang ada di sekitar sekolah yang mendukung pembelajaran begitu Bu. Kan yang penting pembelajaran tetap berjalan interaktif dan menyenangkan bagi murid. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Ya menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah sesuai Bu, dan itu menurut saya memudahkan siswa loh Bu. Siswa juga termotivasi, merasa senang dalam belajarnya, dan yang terpenting lagi itu mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus itu Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu berbeda-beda Bu, dan gaya belajarnya juga berbeda-beda. Betul juga ya Bu, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Bu? Selama ini ada beberapa siswa hasil belajarnya itu kurang maksimal Bu. Itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Bu, supaya Ibu juga menggunakan sumber belajar dengan menggunakan buku teks. Saya pikir ada benar juga ya Bu. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Ya terus terang beberapa hari ini saya itu merasa kurang nyaman Bu. Saya itu jadi resah kalau di rumah itu kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan yang lain itu jadi terbengkalai. Lalu apa yang membuat Bu Kristi merasa tidak nyaman selama ini? Sebenarnya yang membuat saya tidak nyaman, saya resah itu karena Bu pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah Bu. Yang saya takutkan nantinya itu akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Bu Kristi tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya Bu, kira-kira saya dipanggil kepala sekolah atau tidak ya Bu? Mungkin saya ditegur kepala sekolah begitu Bu. Kalau menurut saya, untuk masalah ini Bu, bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu ya. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Bu Kristi selanjutnya? Saya sih niatnya saya menemui beliau ya, mau menemui kepala sekolah dan juga pengawas. Mungkin beliau itu dapat memberikan solusi kepada saya. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan Bu Kristi? Ya, jadi seperti tadi selain saya menemui kepala sekolah, saya juga
belajar utamanya, walaupun nanti ya tetap saya akan menggunakan yang lama berupa video dan yang lainnya, karena saya merasa siswa itu sudah nyaman dengan cara tersebut, Bu. Langkah yang Bu Kristi ambil sudah tepat. Saya setuju dengan ide tersebut, Bu Kristi. Syukurlah, sekarang jadi lega saya rasanya, Bu, karena sejujurnya itu saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini, apalagi kalau berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah, Bu. Syukurlah Bu Kristi sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan rencana tersebut? Yang akan saya lakukan dalam proses belajar saya akan mengacu pada kurikulum, Bu. Kemudian juga saya akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan yang diberikan oleh pengawas tentang penggunaan buku teks, Bu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Kristi untuk melakukan komitmen tersebut? Untuk dukungan yang saya butuhkan untuk melakukan komitmen, saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat, dengan begitu kami bisa saling sharing gitu, Bu. Itu ide yang bagus sekali Bu Kristi. Semoga masalah Ibu segera dapat terselesaikan dan Bu Kristi dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya jadi lega ini. Semoga kita bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan untuk siswa-siswa kita, ya, Bu, ya. Ya, sama-sama Bu Kristi. Terima kasih kembali Bu Kristi. Ya, Ibu. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia, ya, Bu, ya. Kalau begitu saya pamit dulu, ya, Bu, ya. Ya, amin. Terima kasih, Bu. Mari. Selamat siang Bu Ruri, apa kabar? Selamat siang juga Bu Umi. Alhamdulillah kabar saya baik Bu Umi. Alhamdulillah. Bagaimana nih perasaannya setelah selesai proses coaching? Alhamdulillah. Rasanya sekarang saya menjadi lega Bu. Alhamdulillah. Menurut Ibu, bagaimana performa dalam kompetensi tadi? Menurut saya performa selama dalam proses coaching itu sudah baik Bu. Iya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya menilai demikian karena dari proses coaching tadi akhirnya coaching mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya Bu. Yang awalnya agak murung, kurang bersemangat karena mendapat teguran dari pengawas, setelah melalui alur tirta dengan saya menyampaikan tujuan dan mengidentifikasi masalah, akhirnya coaching memiliki rencana aksi untuk menemui pengawas, untuk meminta maaf dan menanyakan tentang proses belajar mengajar yang baik. Selain itu, beliau juga merencanakan menemui kepala sekolah untuk menjelaskan semua, sehingga kepala sekolah nantinya tidak akan memiliki prasangka terhadapnya. Dan di akhir proses itu juga saya juga menanyakan komitmen coaching Bu. Baik, bolehkah Ibu saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh boleh Bu, boleh sekali, silakan. Ya baik, seperti ini Bu Ruri. Saya tadi mengamati pada proses coaching yang telah Ibu lakukan, ya, itu sudah menyampaikan tujuan walaupun tersirat. Lalu Ibu juga sudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi coaching. Kemudian juga sudah menggali ide dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Juga Ibu mampu menguatkan komitmen coaching. Kemudian untuk 3 keterampilan coaching juga sudah nampak Bu. Ini artinya sudah sesuai dengan rubrik yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Oke? Alhamdulillah, terima kasih Bu Umi. Bagaimana pendapat Ibu dengan ini? Saya senang mendengarnya Bu. Berarti
ada peningkatan keterampilan coaching yang saya lakukan, Bu. Ya, namun demikian Ibu, ya, saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan, Ibu. Misalnya tadi saat panjenengan mengidentifikasi masalah coaching, saya mengamati Ibu masih menyampaikan asumsi, ya, yaitu dengan membetulkan pernyataan coaching bahwa sumber belajar yang digunakan sudah sesuai dengan kurikulum. Jika kita merujuk prinsip coaching, seorang coach itu harus bebas dari asumsi, Bu. Bagaimana pendapat Ibu? Iya, Bu. Maaf, tadi saya lupa, Bu. Tadi mendengar pertanyaan coaching, saya terpancing memberikan asumsi, Bu. Ya baik. Baiklah Ibu. Untuk rencana ke depan agar kegiatan coaching yang Ibu lakukan dapat berjalan lebih baik lagi, apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya perlu menyiapkan catatan-catatan kecil apa saja yang harus saya tanyakan atau hal-hal yang tidak boleh saya tanyakan, Bu. Iya, baik. Untuk kedepannya, komitmen apa yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut dari proses coaching ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu memahami coaching dengan alur tirta. Saya ingin menerapkan proses coaching ini dalam kegiatan belajar mengajar di kelas dengan siswa maupun dengan rekan sejawat, Bu. Baik Bu, perlu saya sampaikan Ibu bahwa hasil pengamatan saya ini akan saya catat ke dalam form supervisi akademik ya Bu. Iya, Bu, silakan. Ya, sebagai penutup, saya ingin Ibu menyatakan apa yang sudah Ibu dapat dari proses coaching ini. Iya, Bu. Jadi dalam kegiatan coaching, seorang coach harus memahami alur tirta supaya saat menggali ide dan potensi coaching agar mampu menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Lalu seorang coach juga wajib memperhatikan prinsip-prinsip coaching. Selama proses coaching mungkin diperlukan catatan-catatan kecil agar tidak ada yang terlewat tahapannya. Dan yang paling penting adalah banyak berlatih agar keterampilan coaching semakin dikuasai. Wah, hebat sekali. Selamat ya Bu. Kegiatan hari ini sudah berjalan dengan lancar dan semangat. Baik Bu, untuk kedepannya semoga lebih baik lagi ya Bu. Lebih ditingkatkan lagi. Amin, terima kasih Bu Umi. Ya, sama-sama. Ya, semoga bermanfaat.